mendidik mereka sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dengan segala keragaman dan dengan segala pola tingkah mereka yang luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, adik-adik mahasiswa, selamat mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Kami dari Kementerian menanti cerita-cerita Anda yang menyenangkan, yang menyedihkan, barangkali nanti ada yang mengharukan, itu akan memperkaya dan memperindah warna kehidupan kita. Banyak para arif bijaksana yang mengatakan bahwa di ujung usia kita nanti, hal-hal yang kita sesali adalah hal-hal yang tidak kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti dan menyelenggarakan PMM ini secara sepenuh hati. Pengalaman apapun yang akan kita peroleh itu kami harapkan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Bagi mahasiswa, selamat mengikuti PMM, semangat, seru, dan bagi para ibu bapak dosen dan para pimpinan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, terima kasih banyak untuk seluruh kontribusi Bapak dan Ibu sekalian untuk menyukseskan program PMM ini. Seperti tagline-nya, bertukar selamanya bermakna, bertukar sementara bermakna selamanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang dan adik-adik mahasiswa. Salam sehat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam dan rahayu. Baik, terima kasih Ibu Kiki atas pesan-pesan yang disampaikan. Secara garis besar, tujuan mengikuti PMM agar mahasiswa bisa belajar dengan suasana yang berbeda, mengenal kebudayaan lain, dan mempunyai jejaring baru. Nah, harapan kita semua untuk pelaksanaan program PMM ini bisa tercapai dengan baik dan memperkuat kebinekaan mahasiswa vokasi untuk lebih mencintai keberagaman Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama penyampaian materi pendaftaran mahasiswa program PMM 3 yang akan disampaikan oleh Teh Asri Aldila Putri selaku Kepala Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Untuk teman-teman mahasiswa, diharapkan fokus pada materi yang akan disampaikan karena akan banyak sekali memuat informasi penting yang berkaitan dengan pendaftaran. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Teh Asri Ardila Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin mengucapkan selamat beribadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Yang saya hormati dan saya cintai Bu Dirjen, Bu Kiki, terima kasih sudah hadir memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa vokasi untuk bergabung di program pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan ketiga. Dan betul sekali Bu, ini pertama kali kita bersama-sama menerima mahasiswa vokasi dan insya Allah mudah-mudahan pendaftarannya akan cukup tinggi karena kita melihat antusiasme mahasiswa vokasi sangat besar untuk bergabung di PMM angkatan ketiga. Yang saya hormati Pak Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Pak Beni Bandarwijaya, terima kasih atas kehadirannya dan juga sambutannya. Yang saya hormati para pimpinan LL Dikti 1 hingga 16, para pimpinan perguruan tinggi vokasi, dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya yang kami banggakan adik-adik mahasiswa dari vokasi. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memaparkan terkait dengan syarat untuk pendaftaran menjadi peserta PMM angkatan ketiga, khususnya bagi mahasiswa vokasi. Kita akan menginformasikan apa saja syarat-syaratnya dan apa itu program PMM 3, namun sebelumnya izinkan saya untuk play satu video yang bisa menggambarkan Indonesia secara general.
Ya baru 2-3 hari ini sebelumnya saya pokoknya lebih banyak di rumah, lebih ngantuk. Ya, itu gimana? Nek dia ngajar aku mau ngantuk, ngantuk. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ternyata terdapat kendala teknis. Teman-teman teknisi boleh menginformasikan apakah suara saya terdengar dengan jelas kali ini? Terdengar, Teh. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan mengingat waktu yang sudah berjalan. Kami akan masuk ke dalam materi pemaparan untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan ketiga. Namun sebelum itu tadi di dalam video sudah digambarkan keindahan alam Indonesia, keberagaman budaya Indonesia, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman mahasiswa yang hadir di acara sosialisasi pada pagi hari ini. Coba infokan di kolom Zoom chat, sudah berapa provinsi yang teman-teman mahasiswa sudah pernah datangi? Apakah ada yang lebih dari 10 provinsi mungkin? Boleh dituliskan di dalam Zoom chat. Baru 2, ada yang baru 3, 4, 6. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti PMM Angkatan Ketiga, teman-teman mahasiswa memiliki kesempatan untuk datang ke banyak provinsi di Indonesia dalam klaster pulau yang berbeda. Dengan demikian nanti akan ada banyak sekali pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa khususnya untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Akan meningkatkan, menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme teman-teman mahasiswa kepada Indonesia. Baik, berikut adalah lini masa dari kegiatan program PMM 3 di mana kami sudah menetapkan 204 perguruan tinggi penerima di seluruh pulau di Indonesia. Saat ini, sebagaimana kita ketahui, sedang membuka masa pendaftaran untuk mahasiswa di PMM 3 yang dibuka bagi mahasiswa akademik dan juga vokasi. Berlanjut di bulan depan, nanti di tahapan seleksi juga kita akan meminta teman-teman mahasiswa yang sudah mendaftar dan mengunci pendaftaran di tanggal 2 Mei untuk mengikuti survei kebinekaan mahasiswa. Di awal Juni 2023, insya Allah kami akan mengumumkan siapa saja mahasiswa yang akan menjadi peserta PMM ketiga. Selanjutnya nanti kita akan mulai bersiap untuk mahasiswa dimobilisasi ke perguruan tinggi penerima di mana dipastikan mahasiswa diterbangkan atau akan belajar ke perguruan tinggi yang berbeda klaster pulau. Selanjutnya, mahasiswa nanti akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu untuk memastikan kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran, mata kuliah, dan juga modul Nusantara di PT penerima. Pelaksanaan PMM akan berakhir di Maret 2024 dikarenakan untuk PMM Angkatan Ketiga baru akan dijalankan mulai bulan Agustus 2023 ini. Dan nanti untuk penyelesaian administrasi kami mohon sekali kepada teman-teman mahasiswa, dosen modul Nusantara, dan koordinator PT penerima untuk dapat segera menyelesaikannya di bulan Maret 2024. Selanjutnya, ini adalah journey atau perjalanan dari mahasiswa yang mengikuti PMM ketiga. Sebagaimana diinfokan bahwa saat ini pendaftaran sudah dibuka hingga tanggal 2 Mei. Teman-teman mahasiswa kami dorong untuk melakukan window shopping terlebih dahulu untuk melihat dan belajar perguruan tinggi apa saja yang menjadi peserta
PMM Angkatan Ketiga dan juga melihat mata kuliah apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Setelah melakukan window shopping tersebut, silahkan konsultasikan dengan Kaprodi maupun DPA-nya. Sehingga nanti teman-teman sebelum tanggal 2 Mei berakhir, sudah tahu mata kuliah mana saja dan juga perguruan tinggi PT penerima mana saja yang akan dipilihkan. Selanjutnya nanti akan ada tahapan seleksi dan akan diinfokan mahasiswa yang lolos untuk menjadi peserta PMM 3 dan sebagaimana tadi disampaikan ada pembekalan dan juga pre-departure sebelum teman-teman mahasiswa sampai di PT penerima. Selama masa penugasan ada banyak sekali yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian kami informasikan niat di awal harus disertai dengan keteguhan dari mahasiswa. Mahasiswa yang sudah melalui rangkaian seleksi ini terpilih sebagai mahasiswa unggulan untuk bisa bergabung di PMM 3. Kami berharap di dalam kepesertaan di PMM nanti, teman-teman dapat melakukan penyusunan laporan bulanan tepat waktu dan juga mengisi kegiatan-kegiatan lainnya yang diwajibkan dan diamanatkan oleh Kemendikbudristek, seperti mengisi midpoint survey, lalu kemudian menyusun laporan akhir, membuat endpoint survey, mengikuti survei kebinekaan akhir, dan lain sebagainya. Kembali kepada apa itu PMM, saya meyakini bahwa teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan para pimpinan yang hadir pada pagi hari ini sudah cukup mengetahui apa itu pertukaran mahasiswa merdeka. Namun di sini kami ingin mengingatkan kembali bahwa PMM sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dirjen tidak hanya mengirimkan mahasiswa ke perguruan tinggi di pulau yang berbeda, tapi di sana teman-teman mahasiswa akan belajar dan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. PMM akan menjadi ruang kolaborasi bagi teman-teman mahasiswa dan ini akan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Ada beberapa tujuan yang ingin kami dapatkan dari PMM. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan juga wawasan kebangsaan mahasiswa peserta program. Di sini kami juga berharap mahasiswa nanti akan memiliki atau mendapatkan pemahaman yang lebih besar lagi terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan semangat persatuan. Lalu dengan mengikuti PMM Angkatan Ketiga, khususnya bagi teman-teman mahasiswa vokasi yang pertama kali bergabung, ini akan memperluas dan juga memperdalam pengetahuan akademis, karena akan belajar di perguruan tinggi yang berbeda. Ada 6 elemen utama dari PMM Angkatan Ketiga, jadi kita akan melakukan perpindahan mahasiswa antar klaster pulau. Nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan pengakuan hasil belajar dari PMM hingga 20 SKS. Di sini kami memberikan kemungkinan bagi teman-teman mahasiswa untuk bertukar dari PTN ke PTS maupun sebaliknya. Dikarenakan PMM 3 akan dijalankan di semester ganjil nanti, maka yang bisa mengikuti adalah mahasiswa semester 3, 5, dan 7 ketika program berjalan nanti. Selanjutnya, mahasiswa juga nanti tidak hanya belajar mata kuliah di perguruan tinggi penerima, tapi juga akan mendapatkan mata kuliah khusus dari PMM yang bernama Modul Nusantara. Nanti mahasiswa akan mengeksplorasi keberagaman yang ada di sekitar lingkungan perguruan tinggi penerima. Khusus untuk mahasiswa vokasi jenjang D3 dan D4 bisa bertukar atau mengambil mata kuliah dari D3 ke D3 atau D3 ke 4, D4 ataupun sebaliknya. Berikut adalah rekapitulasi dari kepesertaan di PMM. Hingga angkatan kedua tercatat hampir 23.800 mahasiswa Indonesia telah menjadi peserta PMM dan belajar di perguruan tinggi yang berbeda.
ada banyak pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa ketika belajar di luar klaster pulaunya. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi dari PT Penerima Vokasi PMM Angkatan ketiga, di mana totalnya ada 62 perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan 3.903 kuota kursi untuk mahasiswa vokasi. Nah, ini akan ada banyak sekali ya kursi yang tersedia untuk teman-teman mahasiswa, ada 3.903. Silahkan mendaftar di PMM 3, pilih perguruan tingginya, pilih mata kuliahnya, dan mudah-mudahan akan menjadi bagian dari keluarga besar PMM. Ada 43 perguruan tinggi dari 62 tadi yang menawarkan kuota akademik dan vokasi, dan yang khusus menawarkan vokasi saja ada 19. Sekali lagi, ada banyak kesempatan bagi teman-teman vokasi untuk bergabung di PMM Angkatan ketiga. Selanjutnya kita belajar mengenai modul Nusantara. Apa itu modul Nusantara? Modul Nusantara adalah mata kuliah khusus yang dibuat dan dirancang oleh PT Penerima agar mahasiswa yang datang ke perguruan tinggi tersebut bisa belajar terkait dengan budaya, keberagaman bahasa, dan adat istiadat lainnya, bahkan kekayaan alam di sekitar wilayah perguruan tinggi PT Penerima. Di sana nanti teman-teman mahasiswa akan belajar 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial. Seluruhnya telah dirancang oleh perguruan tinggi PT Penerima. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir, tinggal mengikuti jadwal yang sudah dibuatkan oleh PT Penerima dan akan dibimbing oleh dosen modul Nusantara. Kami berharap dengan mengikuti modul Nusantara, teman-teman mahasiswa dapat diperkenalkan dengan kekayaan budaya yang bersumber dari berbagai golongan, suku, ras, agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang ada di wilayah sekitarnya. Belajar khusus terkait dengan submodul Nusantara, sebagaimana tadi disampaikan, ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kebinekaan, di mana nanti mahasiswa akan mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan oleh PT Penerima. Nanti teman-teman mahasiswa akan diajak untuk mengeksplorasi budaya, museum, rumah ibadah, kekayaan alam, dan lain sebagainya yang berada di provinsi maupun di klaster pulau tersebut. Ada 8 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di dalam kebinekaan. Selanjutnya, di dalam kegiatan inspirasi, mahasiswa diperkenankan atau berkesempatan untuk talk show, berdiskusi, dan bisa bertanya langsung kepada figur-figur inspiratif dan figur-figur sukses di daerah masing-masing. Bisa dari budayawan, atlet berprestasi, kepala daerah, pengusaha, figur-figur sukses, dan lain sebagainya. Ada 2 kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk kegiatan inspirasi. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Di sini mahasiswa akan diminta untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan yang sudah didapatkan sebelumnya untuk bersama-sama bisa memahami dan menghargai keberagaman Indonesia. Apa yang bisa dilakukan dalam kegiatan refleksi ini? Mahasiswa dapat melakukan sharing kelompok, refleksi, renungan, dan ini akan dibimbing oleh masing-masing dosen modul Nusantara. Yang terakhir adalah kontribusi sosial. Jadi nanti mahasiswa akan melakukan kegiatan kontribusi sosial di sekitar wilayah PT Penerima. Contohnya bisa berupa bakti sosial, pentas budaya, menjadi relawan, bahkan membuat kelas inspirasi atau mengajar di sekolah-sekolah sekitar PT Penerima. Dengan mempelajari 4 submodul Nusantara ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen dan Pak Direktur, kami yakini bahwa mahasiswa nanti akan mempunyai 2 hal penting bagi mahasiswa vokasi. Yang pertama yaitu tadi disebutkan learning how to learn. Jadi nanti mahasiswa akan belajar untuk adaptasi, kemudian berpikir inovatif dan juga agile. Yang kedua, mahasiswa akan belajar learning how to think, berpikir kritis.
kontribusi sosial yang dilakukan, apa yang bisa dikembangkan selanjutnya. Dan dengan demikian mahasiswa juga akan memiliki kesempatan untuk berjejaring melalui inspirasi dan juga mengikuti kebinekaan dan refleksi. Besar harapan kami, teman-teman mahasiswa yang mengikuti PMM akan mendapatkan peningkatan soft skills dan juga hard skills, serta membentuk karakter yang lebih baik lagi dan semangat persatuannya lebih meningkat lagi. Berikut adalah kewajiban mahasiswa dari peserta PMM. Yang pertama tentunya mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Penerima. Kemudian mengikuti pembelajaran mata kuliah dan juga modul Nusantara. Dan tadi sudah disebutkan sekali lagi, dengan niat untuk mengikuti PMM, teman-teman harus konsisten dan bersemangat untuk menyusun dan mengirimkan laporan tepat waktu. Kemudian kami juga berharap teman-teman dimulai dari masa pendaftaran ini memberikan informasi atau keterangan yang benar dan tepat. Kemudian tentunya mentaati moral kesusilaan, toleransi, tidak melakukan 3 dosa, dan juga mengikuti ketentuan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap sekali lagi dengan niat yang sangat besar untuk mengikuti PMM Angkatan Ketiga, mahasiswa dapat mengikuti program hingga berakhir. Di sini kami informasikan ada 2 skema mekanisme untuk pengambilan SKS. Yang pertama yaitu di mana opsi ini kami utamakan. Mahasiswa didorong untuk mengambil seluruh 20 SKS mata kuliah yang ditawarkan oleh PT Penerima. Jadi ada mata kuliah dan juga mata kuliah modul Nusantara, 20 SKS in total dari PT Penerima. Jika ternyata mahasiswa vokasi diwajibkan untuk mengambil mata kuliah tertentu dari perguruan tinggi asalnya atau PT pengirim, maka mahasiswa dapat mengambil opsi kedua, yaitu mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan dari mata kuliah PT Penerima dengan mata kuliah PT Pengirim. Paling sedikit yang wajib diambil untuk mata kuliah dari PT Penerima adalah 14 SKS dan hingga 6 SKS dari PT Pengirimnya. Khusus untuk mahasiswa vokasi, mohon pastikan, dan ini untuk para pimpinan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, kami mohon sekali jika mahasiswanya ada yang mengikuti PMM Angkatan Ketiga dan masih perlu mengambil mata kuliah di PT Pengirim, maka pastikan bahwa mahasiswa dapat melakukan perkuliahan secara daring dan tanpa praktikum. Selanjutnya, kita highlight manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama, berkali-kali kami sampaikan akan mendapatkan pengalaman baru, nilai-nilai kebinekaan, dan belajar tentang Indonesia. Mahasiswa nanti akan menjalin pertemanan lintas budaya, adat istiadat, mendapat perkembangan soft skill, berkesempatan untuk mengambil mata kuliah dan belajar di perguruan tinggi yang berbeda, mendapat pengakuan hingga 20 SKS, mendapatkan e-sertifikat dari Kemendikbudristek. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Khusus catatannya bagi mahasiswa yang tidak menerima beasiswa lain dari Kemendikbudristek maupun pemerintah daerah, contohnya KJMU. Selanjutnya, untuk transportasi, teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir. Nanti akan dibantu oleh tim program PMM untuk tiket berangkat dan juga tiket pulangnya. Tambahan untuk PMM Angkatan Ketiga, di mana kebijakan ini baru, teman-teman mahasiswa nanti diminta untuk memberikan informasi apakah sudah memiliki asuransi kesehatan baik swasta maupun BPJS Kesehatan. Jika tidak punya, maka mahasiswa akan didaftarkan asuransi BPJS Kesehatan. Oke, di sini saya highlight satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa secara langsung kepada tim PMM. Bagaimana jika punya asuransi kesehatan tapi ada tunggakan? Nah, teman-teman mahasiswa tetap harus declare atau menginformasikan bahwa memiliki
asuransi BPJS Kesehatan. Karena yang bisa didaftarkan hanya mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan dan juga asuransi swasta lainnya. Karena nanti sekalipun mahasiswa bilang tidak punya asuransi BPJS Kesehatan, ketika dilakukan verifikasi by system oleh BPJS Kesehatan akan terbaca bahwa mahasiswa sudah memiliki asuransi BPJS Kesehatan. Dengan demikian, mohon pastikan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya. Kami lanjutkan ke dalam paparan berikutnya. Berikut adalah syarat untuk mendaftar di PMM Angkatan Ketiga. Mahasiswa yang dapat mengikuti PMM Ketiga adalah mahasiswa yang masih aktif di D3 dan D4. Untuk akademik berada di jenjang S1. Pastikan bahwa teman-teman mahasiswa datanya terdaftar di Pededikti. Dan saat ini berada minimal di semester 2 ketika mendaftar. Berarti artinya minimal berada di semester 3 ketika program berjalan. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengunggah transkrip nilai IPK minimum 2,8. Dan pastikan juga bahwa mahasiswa nanti mengunggah KK ataupun KTP lalu submit data yang sesuai dengan KTP-nya. Jangan ada perbedaan ya teman-teman mahasiswa. Mohon pastikan tidak ada typo dalam pengetikan informasi pribadi berdasarkan KTP-nya. Selanjutnya, yang paling penting ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Mahasiswa diwajibkan untuk menandatangani SPTJM di atas materai 10.000 sebagai perjanjian antara mahasiswa mengikuti program PMM. Ini adalah dokumen fakta integritas keikutsertaan mahasiswa di dalam PMM. Mohon pastikan bahwa template-nya tidak dirubah, kemudian ditambahkan dengan tanda tangan orang tua dan juga tanda tangan kaprodinya yang asli. Selanjutnya, syarat yang wajib juga adalah vaksin COVID-19 booster ketiga atau dosis ketiga. Mengapa ini menjadi syarat wajib? Karena mahasiswa PMM nanti akan diterbangkan berbeda pulau dan pemerintah Indonesia sudah memberikan kebijakan bahwa wajib minimal dosis ketiga untuk terbang. Sehingga akan menjadi kendala bagi kita bersama jika teman-teman mahasiswa nanti belum mendapatkan vaksin COVID dosis ketiga. Masih ada waktu hingga tanggal 2 Mei nanti, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan dosis ketiga bagi teman-teman yang belum vaksin hingga saat ini. Selanjutnya, nanti mahasiswa juga diminta untuk mengunggah surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang. Wajib ada tanda tangan dokternya dan juga stempel atau cap dari instansi kesehatan tersebut. Sebagai tambahan, mahasiswa akan diminta untuk memberikan informasi rekening bank aktif. Kerjasamanya ada 2, yaitu BRI ataupun BSI. Mahasiswa hanya bisa mengunggah atau memberikan rekening atas nama pribadi, bukan atas nama keluarganya ataupun kerabatnya. Ini dibuktikan dengan scan dari buku tabungannya. Selanjutnya tadi sudah disebutkan, mahasiswa juga diminta untuk memberikan informasi terkait dengan asuransi kesehatan. Berikut adalah template untuk SPTJM mahasiswa yang dapat diunduh di laman pendaftaran PMM ketiga. Kami informasikan untuk pengisian datanya mohon hati-hati dan pastikan bahwa data yang diinformasikan tepat, benar, dan tidak ada kesalahan penulisan. Khusus untuk poin pertama, di mana banyak sekali yang bertanya bagaimana cara mengisi data beasiswa yang diminta di dalam SPTJM mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, kami informasikan bahwa di laman pendaftaran PMM sudah tertera 6 beasiswa yang harus dideklar. Ada KIPK, bidik misi, afirmasi, unggulan, BIM, ataupun KJMU. Jika teman-teman mahasiswa merupakan penerima dari salah satu beasiswa tersebut, maka wajib menginformasikan di dalam SPTJM dan juga isian di dalam laman pendaftaran.
Kemudian mahasiswa akan diminta menginformasikan jumlah bantuan biaya hidup per bulannya. Misalnya KIPK mendapatkan 1,2 juta per bulan, maka di sini dituliskan 1.200.000 rupiah. Pastikan ya bahwa data yang teman-teman mahasiswa isikan sudah benar. Ketetapan atau ketentuan yang wajib diikuti dan menjadi concern bagi mahasiswa peserta PMM. Yang pertama, pastikan bahwa jika ada sharing session, jika ada diskusi antar mahasiswa, harus dilakukan secara berkelompok dan dilakukan di ruang terbuka dan ruang umum. Hindari di waktu yang malam dan juga tempat-tempat private seperti kamar asrama maupun kamar kosan. Kami infokan bahwa yang perlu dan wajib bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri mahasiswa adalah diri sendiri. Jadi mulai bertanggung jawab dan juga mulai memperhatikan bahwa teman-teman harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim PMM dan juga oleh PT penerima. Selanjutnya, kami dorong dan kami wajibkan teman-teman mahasiswa jika mengetahui ada kejadian atau mendapatkan perlakuan 3 dosa, maka jangan takut dan jangan ragu untuk melaporkan kepada Satgas PPKS di PT penerimanya dan juga PT pengirimnya, karena di PMM 3 wajib ada Satgas PPKS, serta menginformasikan kepada Crisis Center PPKM melalui alamat email yang tertera di layar teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam PMM ada kepala suku. Mereka bertanggung jawab untuk dapat mengkoordinir mahasiswa di dalam satu PT penerima. Pastikan nanti perwakilan yang dipilihnya ini bertanggung jawab dan memiliki leadership yang baik. Terkait dengan proses pencairan dana, kami informasikan kepada mahasiswa bahwa PMM mendapatkan anggaran dari LPDP. Untuk pencairan dana diperlukan verifikasi yang sangat teliti dan proses yang panjang. Jadi teman-teman mahasiswa mohon untuk sabar, mohon untuk bisa mempelajari financial literacy sehingga nanti keuangannya cukup baik dalam manajerial ketika mengikuti PMM angkatan ketiga. Dan terus ikuti atau pantau informasi terkait dengan pencairan dana di platform-platform PMM. Nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan PowerPoint yang saya informasikan sehingga bisa membaca lebih jelas lagi ketentuan-ketentuan apa saja yang telah ditetapkan untuk PMM ketiga. Kami infokan bahwa kami tidak mentolerir mahasiswa terhadap drugs dan juga alkohol. Jika terbukti pada saat mengikuti PMM 3 melakukan pelanggaran ini, maka akan langsung diberhentikan. Dan tentunya teman-teman mahasiswa harus bijak dan juga sopan dalam pergaulan, bermedia sosial, dan juga chat di forum-forum komunikasi, baik itu dengan sesama mahasiswa, dengan dosen, dan juga halayak umum. Kami juga akan mendorong teman-teman mahasiswa untuk bisa berekspresi secara positif dari kegiatan-kegiatan PMM yang diikuti khususnya untuk Modo Nusantara. Jadi nanti jangan lupa ya untuk mengunggah foto, video, bahkan mungkin menulis artikel dan share ke tim PMM serta di media sosial bisa tag PMM. Demikian pemaparan untuk pendaftaran PMM ketiga. Kami berharap informasi yang disampaikan cukup jelas dan juga memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa untuk bersegera mempersiapkan dokumen pendaftarannya karena masih ada waktu hingga tanggal 2 Mei 2023. Kami tunggu pendaftarannya dan semoga kita nanti menjadi satu keluarga besar di PMM Angkatan Ketiga. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Asih. Terima kasih. Terima kasih Teh atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Informasi-informasi penting mengenai pendaftaran sudah disampaikan dengan baik sekali kepada kita semua. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa mencatat poin-poin tadi ya. Dan untuk materinya juga sudah dibantu share di kolom chat begitu ya, bisa saling berbagi informasi.
Dan harapannya kita semua bersiap mendaftarkan diri di program pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan ketiga. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa, setelah sesi pemaparan materi oleh Teh Asri tadi, kita akan masuk kepada sesi yang lebih ditunggu lagi nih ya, yaitu sesi pemaparan materi teknis pendaftaran pada laman yang akan disampaikan oleh Mas Rajib pemaparan materi teknis pendaftaran pada laman yang akan disampaikan oleh Mas Rajib Aruzi selaku manajer program PMM. Mohon teman-teman mahasiswa bisa menyimak secara detail yang disampaikan oleh Mas Rajib, sehingga ketika melakukan pendaftaran diri nanti di laman ya bisa lebih lancar. Kepada Mas Rajib, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Asih, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, teman-teman mahasiswa. Ini kita sudah mendengarkan ya, tadi motivasi dari Bu Dirjen, kemudian dari Pak Beni juga, dari Pak Direktur APTV, kemudian ada juga syarat-syarat yang disampaikan oleh Kepala Program dari Teh Asri. Dan sekarang waktunya kita akan melihat terkait dengan bagaimana sih sosialisasi teknisnya, lebih teknis begitu ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita masuk ke dalam sesi teknis gitu ya, di platform seperti apa. Jadi di sini kita ada namanya window shopping. Kita menampilkan seluruh perguruan tinggi yang lolos gitu ya, terkait dengan PT penerima ada 204, di mana tadi sudah disampaikan juga oleh Teh Asri, ada 43 vokasi, akademik dan vokasi di sini, kemudian vokasi khusus itu ada 19, jadi jumlahnya ada 62. Di sini teman-teman bisa langsung menuju ke websitenya PMM, di mana di bagian depan sendiri, bagian bawah itu sudah ada per klaster pulau. Kita sudah sematkan di sini, mulai dari Jawa, kemudian di sana Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, Nusa, kemudian ada juga dari Sulawesi. Dan kemudian pada saat teman-teman membuka di sini, klik salah satu, itu akan muncul di sini profil perguruan tinggi. Ini digunakan oleh teman-teman semua untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan pihak kampus atau PT asalnya. Di sini teman-teman akan memperlihatkan bahwa ada prodi apa saja yang dibuka, mata kuliahnya, benar rencana modul Nusantara yang akan diselenggarakan, total kursinya, dan juga di sini ada deskripsi singkat. Kalau misalkan mau lihat-lihat di websitenya, ini bisa teman-teman buka di sini. Kita sematkan juga. Ini tanpa mendaftar pun teman-teman bisa melihat di bagian paling depan untuk dari PT dari websitenya PMM. Oke, kemudian teknis pendaftarannya seperti apa kalau sudah mulai berminat gitu ya. Kita di sini ada 3 tahapan, membuat akun register di platform PMM3. Kemudian yang kedua adalah melengkapi data profil, ada data kontak, identitas, dan berdikti. Kemudian yang ketiga tahap pendaftaran. Ini seleksi program PMM tahun 2023 ada apa saja? Ada 4 tahapan utama yang nanti teman-teman akan lalui. Yang pertama adalah pendaftaran tentu saja. Kemudian yang kedua tahap pengisian data. Yang ketiga tahap pemilihan perguruan tinggi penerima. Yang keempat adalah tahap penguncian data. Kita mulai dari yang pertama, di mana wajib untuk membuat akun atau register. Di sini siapapun boleh mendaftar. Jadi gratis, tidak ada pungutan biaya juga, dan prosesnya cukup mudah. Langkahnya pertama, tentu saja kita mengunjungi laman PMM3 di pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di situ pojok kanan atas itu ada buat akun. Teman-teman klik saja, nanti kemudian akan dilanjutkan kepada Telegram ya. Nah ini wajib teman-teman punya Telegram dulu. Di mana Telegram ini tahap-tahapnya cukup mudah. Di sini teman-teman buka Telegramnya, kemudian cari di sini PMM_MBKM_BOT ya. Dan kemudian pada saat diklik di sini akan start bot. Dan ketik saja di sini langsung manual gitu ya. Garis miring start. Kemudian kirimkan. Nanti teman-teman akan mendapatkan link untuk pembuatan akun. Jadi ini yang digunakan pada saat teman-teman akan membuat akun pertama kali. Ingat-ingat teman-teman, pada saat memiliki Telegram, untuk username dari Telegram itu jangan sampai hilang, dicatat ya. Kalau bisa dibuat catatan khusus gitu, bahwa punya Telegram dengan ID sekian.
Nah, pada saat teman-teman sudah sampai tahapan ini buat akun, nanti teman-teman akan masuk di dalam window baru, yaitu di sini akan mengisikan untuk username dan PIN-nya. PIN itu semacam password gitu. Teman-teman bisa membuat sesuai dengan yang diingat. Jadi jangan sampai setelah membuat nanti lupa gitu ya. Walaupun di sini ada ada fitur untuk forgot PIN di sini. Kemudian ada captcha di sini, ini juga dimasukkan. Kalau proses di sini lancar, maka akan langsung muncul halaman login. Kalau misalkan teman-teman terpaksa ketutup, kemudian buka lagi, teman-teman bisa pakai halaman login yang utama di sini pojok kanan atas. Kalau misalkan tahapannya di sini pernah beberapa kali ya, kemungkinan besar akan muncul chat ID Telegram sudah terpakai. Ini artinya bahwa teman-teman sudah memiliki akun di sini. Dan ini bisa menggunakan untuk lupa passwordnya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas itu. Dan pada saat sudah masuk, ini teman-teman masukkan saja username yang tadi dicatat dan kemudian diingat-ingat, masukkan ke sini, PIN-nya berapa, kemudian captcha-nya di sini dimasukkan juga, baru login. Sampai di sini teman-teman sudah memiliki akun di PMM. Langkah selanjutnya adalah melengkapi data profil. Data profil di sini ada data identitas, data kontak, data predikti, dan kemudian ada ubah PIN. Nah, untuk data identitas sendiri, di sini ada 18 poin yang teman-teman masukkan. Ini merujuk pada alamat yang ada di KTP, karena di bagian bawah sini teman-teman diminta untuk mengunggah file KTP. Nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim PMM. Jadi nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya, ini sesuaikan dengan yang ada di KTP atau KK. Bagi teman-teman yang belum memiliki KTP, boleh menggunakan dokumen kependudukan lain, yaitu KK. Di sini bisa diunggah ya. Di sini sepertinya standar, tidak ada kendala, dan kemudian ada juga di sini adalah kontak ya. Kontak ini berisi ada 9 poin, di mana chat ID Telegram, nomor WhatsApp ini otomatis chat ID Telegram, nomor WhatsApp ini dimasukkan, kemudian email utama sama cadangan dimasukkan. Harapannya kalau misalnya ada trouble di email utama, maka teman-teman punya email cadangan. Pastikan di sini aktif semua. Di sini ada opsional, kita memberikan opsi untuk memasukkan akun Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Harapannya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita perlu reach out gitu ya, teman-teman bisa kita mention gitu di Instagram atau di Twitter. Kalau Twitter belum ada ya. Di TikTok ada, tapi yang memang sangat gencar yaitu kita masih menggunakan platform Instagram. Kemudian di sini ada untuk konfirmasi email, ini diklik saja. Kalaupun di sini ternyata ada beberapa tadi ya di pesan Zoom itu belum dapat verifikasi nih, tapi sudah bisa masuk dalam proses pendaftaran, maka bisa langsung dilanjutkan aja sambil menunggu proses tersebut. Kemudian melengkapi data profil yang kedua adalah data prediktif. Pastikan yang dientrikan oleh teman-teman adalah data pribadi ya, data dari masing-masing, bukan data temennya gitu, kecuali kalau dimintain tolong oleh temennya. Sehingga sinkron antara data identitas dan data prediktif di sini. Ini ada kategori di sini mahasiswa, dosen, atau yang lain gitu ya. Biasanya cuma 2, mahasiswa, dosen. Kemudian nama PT, ini dari mana? Program studi sesuai dengan PT asalnya. Di sini adalah data-data pribadi, sehingga teman-teman saat ini melekat pada PT tertentu. Nah, itu yang diisikan, bukan PT yang akan diinginkan. Jadi yang saat ini data pribadi adalah yang dimiliki, bukan yang akan diinginkan. Kalau beberapa yang masuk di forum gitu ya, ada yang mengatakan bahwa saya mengisikan dari PT tujuan. Ini bagi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran, ini mohon untuk diingat-ingat bahwa yang diisi adalah data dari teman-teman sendiri, dari PT yang sekarang teman-teman berada. Nah, data prediktif ini adalah data yang ada kolaborasi ya, antara dari perguruan tinggi dan juga dari Kemdikbud ya, dari prediktif itu sendiri. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman ternyata setelah dicari-cari tidak ketemu, maka teman-teman bisa menghubungi dari admin di PT teman-teman sendiri. Mengapa belum masuk, apakah ada kendala dan seterusnya. Di sini sesuaikan nama nomor induk mahasiswa, nama dan jenjang prodi.
Jenjang prodi di sini tadi ada S1, D3 sama D4. Ada beberapa yang menanyakan di kolom chat juga untuk vokasi itu apa gitu. Vokasi itu adalah jenjang yang mulai dari D1, D2, D3, D4. Nah, itu vokasi. Kemudian untuk yang akademik itu S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh lintas kecuali kalau misalkan nanti ya pada saat teman-teman memilih PT yang membuka 2 dan teman-teman mengarah ke vokasinya boleh. Walaupun di situ ada akademik boleh. Kan di sini cukup mudah untuk dimengerti. Kita lanjut saja di pendaftaran seleksi mahasiswa. Pertama, teman-teman setelah melengkapi profil, itu langkah pertama adalah ke pendaftaran. Di sini ada menu pendaftaran. Jangan lupa login dulu. Setelah login baru keluar di sini ada pendaftaran. Pada saat pendaftaran teman-teman sudah tersinkron dengan Pedikti tadi dan terdetek sebagai mahasiswa, maka akan muncul di sini tawaran untuk mahasiswa itu apa. Mahasiswa saat ini dibuka untuk seleksi mahasiswa program PMM 2023. Nanti kalau misalkan ada periode selanjutnya, maka ada seleksi mahasiswa 2024, katakanlah seperti itu. Nah, ini klik saja, di sini ada tombol hijau, daftar. Klik, kemudian akan masuk halaman yang sebelah kanan ini. Kemudian kalau misalkan sudah terclose, kemudian buka lagi, teman-teman bisa mengedit dengan cara memilih daftar lagi, dan kemudian di sini ada tombol aksi warna biru ya. Ini teman-teman akan masuk juga di dalam 4 langkah pendaftaran seleksi mahasiswa PMM 3. Ini ada 3 rambu-rambu warna yang akan kami berikan di sini. Yang pertama warna hijau, berarti tahapan sudah selesai. Pendaftaran adalah pada saat teman-teman klik tombol warna hijau ini. Ini berarti pendaftaran teman-teman sudah lewati. Kemudian yang kedua pengisian data. Ini di tempat saya warnanya kuning, berarti tahapan belum selesai. Jadi ada data-data yang sudah saya isi, tetapi belum sepenuhnya terisi semua. Baik itu data isian maupun data uploadan itu ya, unggahan. Kemudian setelah selesai untuk pengisian data warna hijau muncul, kemudian nanti ada di angka ketiga pilihan PT penerima. Ini tadi sudah disampaikan juga di awal bahwa harus beda dari klaster pulau yang teman-teman KTP tercantum dan juga PT teman-teman berada. Jadi di situ akan langsung terdetek pada saat teman-teman mengisi di profil tadi, di mana PT-nya di mana, terus alamat domisilinya di mana. Maka akan terkunci di sini teman-teman akan memilih PT-PT mana saja yang mungkin untuk dipilih di PMM 3 ini. Sudah selesai di sini ada 7 pilihan nanti kita sampaikan, kemudian ada pengisian data terakhir. Kita lanjut masuk di tahap pengisian data. Pengisian data karena pendaftaran tadi sudah klik langsung selesai gitu ya. Ini pengisian data cukup perlu untuk dicermati karena ini merupakan syarat-syarat yang nanti akan diverifikasi. Termasuk yang profil tadi juga akan diverifikasi. Apa saja yang diisi dari pengisian data ini? Ada 5 poin, akademik, kemudian kesehatan, keuangan, orang tua, dan legal atau SPTJM. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Astrid juga. Kita mulai dari akademik. Akademik nanti teman-teman diminta untuk mengisi data-data terkait dengan informasi akademik teman-teman. Mulai dari kode PT, nama PT, program studi, dan lain sebagainya. Ini tersinkron dengan data yang awal tadi, jadi tinggal disinkronkan aja, nanti akan keluar. Dan ini akan otomatis terisi ya. Kemudian teman-teman untuk nama dan seterusnya, ini pastikan semua wajib terisi ya, karena di sini ada tanda bintang 1 harus diisi, bintang 2 harus diisi, bisa salah satu atau keduanya, bintang 3 harus diisi jika mempunyai. Jadi di sini ada beberapa poin. Sampai di sini ada jumlah semester ditempuh dari semester genap. Jadi teman-teman sampai 2023-2022 ini, teman-teman duduk di semester berapa? Tolong diisikan di sini. IPK ini menjadi wajib karena ada syarat 2,8. Kita akan minta untuk mengupload buktinya berupa transkrip sementara ya, di rekap nilai hingga semester gasal yang kemarin. Jadi ini yang ditujukan adalah IPK, bukan IP. Karena IP itu kan belum kumulatif ya. Jadi kita minta untuk menunjukkan yang kumulatif. Jadi di sini kita kasih tanda warning juga, dokumen transkrip nilai. Ini pastikan kesesuaian nama mahasiswa dengan nama KTP yang tercantum dalam portal scan transkrip. IPK terlihat dan terbaca. Jadi jangan sampai teman-teman asal scan, tapi DPI-nya itu rendah, sehingga pikselnya itu jadi besar-besar dan tidak terlihat. Memang tidak terbaca. Mungkin itu sah gitu ya, teman-teman mengambil dari aslinya, tetapi pada saat teman-teman membuka itu dan membaca tidak terlihat. Nah ini
tidak terbaca, mohon maaf. Ini menjadi catatan nanti pada saat teman-teman verifikator memeriksa, maka tidak bisa diverifikasi. Jangan sampai hal-hal semacam itu menjadi hal yang menjadikan teman-teman gugur di situ ya. Jadi pastikan terlihat dan terbaca dan datanya sesuai. Kemudian tahap kedua selanjutnya itu adalah data kesehatan. Ini ada surat keterangan sehat, sertifikat vaksin COVID-19, dosis 3, memberikan asuransi kesehatan, jenis asuransi, dan seterusnya. Ini teman-teman diminta juga untuk mengunggah scan kartu asuransi kesehatan. Jadi ada yang bertanya bahwa ada keaktifan juga di sana. Dan kemudian ada kartu. Nah, mana yang akan diunggah gitu ya? Kami sarankan akan sangat bagus kalau itu di-scan dalam satu dokumen, satu file, kemudian diunggah bersamaan. Karena kan pada saat demikian kita akan bisa melihat antara keduanya bahwa teman-teman aktif dan juga teman-teman punya kartunya. Jadi dua-duanya sinkron. Jadi di-scan dalam satu file, kemudian diunggah di sini. Kemudian di sini ada data keuangan. Ini ada rekening bank, kemudian ada nama sesuai dengan rekening bank. Walaupun nama teman-teman di KTP katakanlah saya misalkan ya Rajib Kafif Aruzi gitu ya. Terus kemudian di rekening bank itu ada Rajib Sumitro gitu ya, atau Aruzi dan seterusnya. Itu sesuaikan dengan yang ada di rekening bank itu. Jadi tidak harus sama dengan KTP, tetapi harus sama dengan yang ada di rekening bank itu. Jadi terdaftar atas nama siapa di sana. Dan kemudian unggah juga terkait dengan scan buku tabungan halaman depan yang ada nomor rekeningnya. Kalau misalkan teman-teman punya rekening digital, screenshot saja kirimkan. Itu bisa kita terima. Dan di sini banknya cuma dua yang kita minta, yaitu BRI dan BSI. Kenapa? Karena LPDP itu memiliki MOU atau kerjasama dengan BRI dan BSI. Sehingga untuk memudahkan nanti misalkan teman-teman diterima dan kemudian akan diberikan manfaat, data berupa dana berupa manfaat tertentu gitu ya, itu tidak akan kesulitan. Jadi pastikan rekening BRI dan BSI itu punya dengan nama sendiri dan nama yang diinput sesuai dengan yang ada di buku rekening itu. Kalau belum ada, masih ada kesempatan teman-teman bisa buka rekening saat ini. Kalau misalnya hanya 50.000 ya, teman-teman ke bank kemudian buka dan seterusnya sudah dapat buku rekening itu. Bahkan sekarang ada yang digital ya. Ini silakan teman-teman melakukan ini ya, inovasi-inovasi dan gercep gitu ya, karena ini cepat-cepat juga. Timestamp di sini kita berlakukan, siapa cepat itu akan kita dahulukan. Yang dapat duluan dan kemudian datanya lengkap itu yang akan dapat prioritas. Kemudian informasi beasiswa kita ada beberapa ya, 6 siswa tadi itu silakan teman-teman buka di sini, langsung ada drop down-nya. Kalau misalkan di luar yang kita sebutkan situ, maka pilih satunya, yaitu tidak menerima beasiswa di antara 6 tersebut. Besaran bantuan hidup bagi yang mendapatkan ini isikan dengan bantuan per bulan. Jadi misalkan teman-teman terima 1 semester, dibagi per bulannya berapa. Kemudian data orang tua, informasi nama, alamat orang tua, nomor HP yang bisa dihubungi. Ini kenapa pada saat keadaan darurat, karena teman-teman nanti akan berpindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, kita tidak tahu ada apa-apa di sana. Jadi untuk jaga-jaga, jadi teman-teman diminta untuk mengisikan nama orang tua, datanya juga sampai nomor HP. Ini kontak juga dengan orang tua jika teman-teman ada kendala pada data legal ini yang cukup krusial. Ini teman-teman kita minta untuk mengisi data SPTJM atau surat pernyataan ya. Di sini jangan sampai ada klausul yang dikurangi atau ditambahkan, kecuali ada isian yang teman-teman diminta untuk mengisi itu boleh. Tapi kalau ada klausul, ada katakanlah sekian poin teman-teman kurangi atau tambahkan, nah itu yang akan menjadi catatan khusus bagi verifikator nanti. Surat bermaterai 10.000. Tanda tangan di tempat mahasiswa, karena ada 3 tanda tangan di sana, tanda tangan orang tua sama PT pengirim juga, pihak PT pengirim ya. Pihak PT pengirim kita dorong untuk ke prodi, karena prodi yang paling tahu teman-teman mengambil mata kuliah apa dan seterusnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata ada kesulitan, itu boleh selain kaprodi, boleh yang lain dalam prodi itu atau naik ke dekan ya. Tapi yang jelas di situ teman-teman komunikasi dengan pihak PT pengirim kita dorong untuk dilakukan di awal, untuk berkonsultasi terkait dengan SKS, kemudian terkait dengan hal-hal teknis yang lain, sehingga terinfo juga, karena Bapak Ibu yang ada di PT pengirim, mereka adalah orang tua dari teman-teman saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan penginformasian di situ. Ini boleh tanda tangan elektronik maupun tanda tangan basah, karena kita mengingat begitu ya, teman-teman, kadang kuliahnya itu ada di luar pulau,
sehingga pada saat mau pulang dan seterusnya untuk minta tanda tangan ke orang tua cukup sulit, maka kita terbuka untuk ada TTE di sini. Kemudian teman-teman semua, di sini pemilihan perguruan tinggi, ini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Kita membuka sampai 7 pilihan. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk ditempatkan di PT yang masih kosong kursinya. Karena sebagaimana yang tadi Teh Asri sampaikan, ada 3.000-an kursi yang tersedia, sehingga kita membuka juga pilihannya sampai 7, di mana 3 pilihan pertama itu adalah wajib. Dan 3 pertama itu harus berbeda klaster pulau dengan KTP dan juga dari PT pengirimnya. Jadi misalkan teman-teman itu dari asal Sumatera, kemudian kuliah di Kalimantan begitu ya, maka teman-teman untuk pilihan pertama harus memilih di luar 2 pulau itu. Bisa di klaster Jawa, Bali Nusa, Sulawesi, terus kemudian Maluku Papua. Dan 1, 2, 3 itu harus berbeda. Yang satu pilihannya di Jawa, kemudian kedua di Sulawesi, ketiga di Maluku Papua. Untuk yang keempat, 5, 6 boleh balik lagi. Tapi untuk yang 1, 2, 3 kita minta untuk di luar klaster. Untuk 4, 5, 6, 7 mau sama di satu klaster dari yang 1, 2, 3 nggak masalah. Jadi di sini kita juga menyampaikan kalau misalkan teman-teman klik di sini, ini sudah kita setting dari teman-teman IT. Ini ada algoritma pada saat teman-teman berasal dari KTP tertentu dan PT tertentu, maka yang akan terbuka ini sesuai dengan yang teman-teman pilih gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat pertama memilih Bali Nusa begitu ya, kemudian selanjutnya akan terpilih yang lain. Dan sampai ketiga. Nah, pada saat keempat, maka semua akan terbuka. Begitu, semoga bisa dipahami bagian ini. Kalau misalkan mau diganti, maka bisa dihapus menggunakan tanda tempat sampah ini. Kemudian untuk memulai bisa menggunakan tanda kuning. Untuk memilih pakai tanda yang tanda panah dan ada tulisan pilih. Kemudian teman-teman di sini tahap kunci data. Pada saat teman-teman akan mengunci data, kita akan tampilkan seluruhnya data dari awal untuk pengisian mulai dari akademik sampai dengan pilihan PT. Harapannya teman-teman bisa memeriksa sekali lagi, kemudian memastikan bahwa itu datanya sudah sesuai, dan teman-teman semua kita harapkan teliti di sini. Karena apa? Karena beberapa yang masuk ke dalam forum, kemudian masuk ke helpdesk, semua itu kurang lebih karena tergesa-gesa mungkin ya, mengupload dan seterusnya, dan mengunci. Nah itu tergesa-gesa itu banyak sekali yang miss-nya. Pastikan teman-teman tidak tergesa-gesa dan kemudian data-data semua oke, kemudian baru kunci data. Ini baru kita antrikan ke dalam terkait dengan verifikasi nantinya. Ini teman-teman sudah melalui satu step yang panjang ya, dan menunggu untuk pengumuman nantinya. Kembali ini kita ingatkan, tadi sudah diingatkan oleh Teh Asri bahwa SPTJM ini penting, klausul di sini jangan diubah. Kemudian isikan dengan data yang kita mintakan, termasuk di sini ada beasiswa. Tapi ini misalkan ada A, B, C, D, F, G, ini C-nya hilang, itu nanti teman-teman akan gugur begitu ya. Dan ini karena syarat yang cukup krusial untuk kita bisa periksa nantinya. Ini ada beasiswa pemerintah, tadi ada KIPK, bidik misi, afirmasi unggulan, beasiswa Indonesia Maju, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU. Kalau selain ini teman-teman bisa mengosongkan. Dan kemudian kalau yang di pilihan tadi di bagian keuangan juga sama, jadi pilihan tidak menerima beasiswa selain 6 ini. Begitu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa melakukan menunggu gitu teman-teman. Kita tampilkan sederhana saja di sini. Saya flashback. Kalau teman-teman belum buka, untuk Windows Shopping, teman-teman nggak perlu login, di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat ada per klaster pulau seperti apa. Ini bisa diklik salah satu, nanti akan keluar data-data dari PT tersebut. Ini teman-teman pakai untuk teman-teman konsultasi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di sini apa saja yang ditampilkan dan seterusnya. Mohon maaf ini error. Kemudian untuk login di sini teman-teman bisa pakai loginnya. Kemudian setelah masuk teman-teman bisa melihat ya bahwa data itu seperti ini. Awalnya teman-teman bisa ke pendaftaran kalau sudah login. Kemudian ini data identitas, teman-teman bisa mengisikan. Kemudian pilihan daftar di sini, seleksi, masuk. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini mana saja yang sudah hijau, berarti teman-teman sudah aman. Kemudian ada
pilihan pengisian data. Ini teman-teman isikan sampai bagus. Sorry, ini data yang kita tampilkan adalah data dummy ya. Jadi jangan dicontoh, teman-teman harus mengisi dengan data yang serius. Dan pendaftaran di sini kita bisa melihat teman-teman boleh memilih, nanti ada di sini pilih salah satu gitu ya. Setelah teman-teman konsultasi, teman-teman tetapkan pilihan ada di mana. Kemudian pilih di sini. 1, 2, 3 ini berbeda klaster pulau, sudah disetting dari teman-teman IT. Kemudian kunci data, pastikan semua sudah tepat dan datanya kunci. Data teman-teman sudah selesai dan teman-teman menunggu untuk pengumuman nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kita kembalikan dulu ke MC. Silahkan Mbak Asi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rajib atas arahan terkait teknis pendaftaran pada laman. Tentu kita berharap melalui pelaksanaan program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3 ini akan menjaring lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa vokasi yang untuk pertama kali nih bisa bergabung ke dalam program PMM. Kami mengajak sebanyak-banyaknya mahasiswa vokasi di seluruh Indonesia untuk ikut bergabung ke dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka dan mengambil peran sebagai agen pembawa nilai-nilai toleransi kebinekaan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan, pertama dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat, nantinya akan ada tim PMM yang membantu menjawab. Kemudian kita juga akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya secara langsung kepada pemateri kita, yaitu ada Teh Asri terkait mungkin syarat pendaftaran atau dokumen seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan kepada Pak Rajib atau Mas Rajib, itu terkait teknis pendaftaran pada laman. Nah, yang pertama mungkin kita akan berikan 2 kesempatan terlebih dahulu nih untuk yang sudah angkat tangan. Dari tadi nih sudah ada Kak Septi Rizky. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, silakan sampaikan nama dan juga asal universitasnya. Kemudian pertanyaannya ditunjukkan apakah untuk kepada Teh Asri atau kepada Mas Rajib, seperti itu ya, untuk memudahkan pemateri kita untuk menjawab. Mungkin kepada Kak Septi Rizky, silahkan perkenalan dan juga sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Halo, selamat siang, Kak. Suara saya masuk? Terdengar, silakan. Ya, terdengar, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Rizky Auliah Ulfah. Saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana ya cara mengedit dokumen yang udah kekunci dan nggak bisa direset lagi? Itu soalnya tuh di bagian SPTJM ada yang seharusnya dicoret, tetapi punya saya itu nggak saya coret, tapi saya hilangkan. Begitu. Nah, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Berarti yang pertama terkait ingin meminta membukakan penguncian data, begitu ya? Iya. Mungkin pertama karena terkait teknis, boleh Pak Rajib terlebih dahulu. Namun pastikan teman-teman yang menyimak pertanyaan ini bisa dicatat seperti itu ya, agar tidak terjadi pertanyaan berulang dengan jawaban yang sama seperti itu. Kepada Bapak Rajib, dipersilakan untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih Septi ya. Itu sudah kunci data ya sekarang ya. Dan kemudian ada data yang terkonfirmasi bahwa datanya itu tidak sesuai tadi SPTJM. Nah, SPTJM itu krusial untuk teman-teman bisa pertahankan ya terkait dengan kontennya dan ditambahkan dengan teman-teman punya data di situ ditambahkan. Dan itu sesuaikan dengan yang arahan dari tim program. Nah, kemudian pada saat sudah terkunci, itu kan berarti sebenarnya sudah masuk ke antrian nih, sudah menunggu pengumuman. Nah, kalau misalkan demikian kan teman-teman pasti ada harapan bahwa diterima ya. Kalau misalnya SPTJM ternyata sudah diubah gitu kan, itu otomatis sebagai salah satu syarat wajib dan itu akan
bisa jadi gugur karena tidak akan lanjut ke tahapan pemeriksaan selanjutnya. Oleh karena itu, karena terdeteksi di awal, itu gunakan forum ya. Di forum itu ada ada berbagai macam kategori ya di situ. Nah, itu triknya silahkan masuk ke salah satu kategori yang dimaksud untuk SPTJM nanti. Mungkin kalau belum ada, kita minta teman-teman dari tim IT untuk menyediakan dan nanti bisa salurkan di situ terkait datanya, username-nya siapa, kemudian keluhannya apa dan seterusnya. Karena pada saat ini ada ya kita untuk SPTJM itu karena terjadi di awal, ini pasti ada hal-hal yang mungkin akan istilahnya sia-sia nanti ya pada saat teman-teman mendaftar gitu. Ini kita masih panjang waktunya, jadi teman-teman bisa minta untuk request untuk revisi di sana melalui forum itu. Tapi sekali lagi karena forumnya sangat besar, sangat banyak, jadi mohon bersabar karena yang SDM di PMM itu terbatas. Saya tambahkan ya, Mas Rajib, Asih, dan untuk teman-teman mahasiswa nih, tadi saya baca di kolom Zoom chat, kok baru diinformasikan teknis sekarang, saya udah mengunci duluan bagaimana caranya. Teman-teman mahasiswa, kita berpositif ya, positive thinking, and then universe will give you a positive feedback. Itu moto salah satu hidup saya. Jadi, memang dari awal kami mendorong mahasiswa untuk mendaftar secepat-cepatnya. Kenapa? Karena kuota yang ditawarkan perguruan tinggi PT penerima, khususnya PT penerima yang favorit itu terbatas. Siapa cepat, dia akan dapat. Maka jangan khawatir. Untuk teman-teman yang telah berusaha untuk bisa mendaftar tepat waktu ya, dengan cepat, gercep gitu, mengirimkan semua dokumen dan persyaratan, tentunya masih ada kesempatan untuk bisa lolos di PMM 3. Tadi diinfokan bahwa SPTJM-nya harusnya dicoret, bukan dihilangkan gitu. Don't worry, the very simple thing yang tidak mengubah substansi, tidak mengubah konten. Jadi masih akan terus diverifikasi oleh teman-teman verificator di masa tahapan seleksi gitu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan khawatir, jangan patah semangat ya, terus berupaya untuk mendaftar. Yang belum, ayo segera mendaftar. Yang sudah mendaftar, baca terus forum yang tadi diinfokan oleh Mas Rajib. Sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa didiskusikan dulu di forum tersebut. Sebagaimana saya informasikan kepada beberapa teman-teman mahasiswa ya, yang sampai menghubungi saya secara langsung melalui Instagram, saking semangatnya untuk mendaftar di PMM, tim PMM saat ini tengah melengkapi FAQ. Nanti teman-teman mahasiswa bisa membaca FAQ yang banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan syarat pendaftaran, teknis pendaftaran. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi lebih lanjut dan ketenangan hati. Yang sudah mendaftar jangan khawatir, tetap ada kesempatan untuk lolos. Gitu. Silahkan selanjutnya pada Asih. Oke, terima kasih Mas Rajib dan juga Teh Asri untuk jawaban yang diberikan. Mungkin kita ke satu penanya lagi begitu ya. Ada dari Universitas PGRI Wiranegara. Silahkan. Oke, karena belum ada respon, mari kita berpindah ke penanya selanjutnya, yaitu ada Kak Yarwin Yari, silahkan. Silakan. Silakan perkenalan dan juga sampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya sudah kedengaran. Dengar Bapak. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Yarin Yari selaku koordinator PT dari Stikes RS Husada Jakarta. Oke. Untuk pertanyaan saya yang pertama itu terkait dengan UKT untuk di periode ini, apakah UKT mahasiswa seperti program sebelumnya? Kemudian yang kedua terkait dengan yang prodi vokasi ya. Untuk vokasi pada laman saya tadi udah coba buka-buka ya untuk laman PMM 3. Cuman saya lihat ada beberapa mata kuliah atau prodi yang tidak menjelaskan apakah dia dari prodi vokasi atau
S1. Nah, untuk yang seperti itu bagaimana? Apakah ada hal lain yang perlu kami ini atau bagaimana? Baik, terima kasih Asih dan Mas Rajib. Saya jamin langsung jawab ya, nanti Mas Rajib bisa menambahkan. Terima kasih Pak Yarwin untuk pertanyaannya terkait dengan UKT. Nah ini tadi di kolom Zoom chat juga banyak banget yang tanya, UKT-nya ada nggak nih di PMM Angkatan Ketiga? Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, kami informasikan, di PMM Angkatan Ketiga tidak ada UKT. Ya, jadi yang sebelumnya di PMM kedua ada kebijakan bantuan UKT untuk PT pengirim, saat ini tidak ada Bapak. Kami akan memberikan bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa. Menyambung hal tersebut, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, kalau menerima beasiswa lain dari Kemendikbudristek ataupun dari Pemda, boleh tidak mendaftar di PMM 3? Boleh. Silahkan mendaftar di PMM 3. Nanti akan ada penyesuaian untuk nominal bantuan biaya hidupnya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan beasiswanya baik di SPTJM maupun di laman pendaftaran PMM 3. Mohon untuk dapat informasikan. Tambahan sedikit ya Pak Yarwin dan juga Asih informasinya terkait dengan beasiswa, karena tadi banyak yang nanya, beasiswa apa saja sih yang harus dideklar? Tadi sudah diinfokan ada 6 beasiswa yang harus dideklar. Ada KIPK, bidik misi, unggulan, afirmasi, kemudian BIM, Beasiswa Indonesia Maju, dan KJMU. Bagaimana dengan beasiswa Pemda lainnya? Tidak perlu dideklar ya teman-teman mahasiswa, cukup yang 6 saja. Lalu terkait dengan prodi vokasi, nah pertanyaannya nih ya Bapak sebagai koordinator PT, terkait hal ini, jika sekiranya ada pertanyaan terkait dengan prodi vokasi yang ditawarkan oleh PT penerima, bisa langsung coba menghubungi. PMM membuka pintu komunikasi dan juga semangat kolaborasi antar perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu Koordinator PT bisa mulai saling berhubungan dengan PT penerima yang sudah ditetapkan menjadi peserta di PMM 3. Ada 204 perguruan tinggi. Jadi Bapak misalnya mau menghubungi satu perguruan tinggi tertentu, silahkan bertanya dan mengkonfirmasi mata kuliah apa saja yang diberikan atau ditawarkan di PMM 3. Demikian Pak Yarwin, semoga menjawab ya. Mas Adib, yes? Ibu, berarti di laman itu sudah tersedia kontak dari PT kan? Mas Rajib, could you please confirm about this? Ya, thank you. Jadi untuk yang di laman itu mungkin masih general gitu ya. Informasinya itu terkait dengan website dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini. Pak Yarwin sudah ke websitenya PMM belum ya? Iya, sudah Pak. Sudah. Itu yang saat ini tersedia, jadi mungkin belum begitu lengkap gitu ya. Tapi secara umum konteks yang ditawarkan itu sudah ada di sana. Mungkin bisa coba kita lihat salah satu gitu ya. Sambil menunggu Mas Raji share screen, saya infokan ya Pak Yarwin dan Bapak Ibu dosen mungkin ini yang bertanya, ada nggak sih kontaknya PT penerima? Kalau misalnya nggak ada di PMM, di laman pendaftaran kita, coba menghubungi pihak-pihak dari perguruan tinggi tersebut ya Bapak, karena PT penerima yang sudah ditetapkan untuk PMM 3, semuanya memiliki tim pengelola PMM. Jadi mereka sudah bisa diakses. Misalnya ada perguruan tinggi yang besar PTMBH di mana mereka sudah ada websitenya sendiri Pak. Bisa menghubungi mereka melalui websitenya maupun sosial media ataupun koordinator PT pengirimnya. Maaf, PT penerimanya. Jadi biasanya kontak-kontaknya sudah terinformasikan secara luas di jejaring media kita. Oke, silakan Mas Rajib. Ya, jadi secara umum ini yang ditawarkan dari PT. Nanti bisa ke websitenya, di websitenya itu ada juga kontaknya, bisa lewat sana mungkin Pak Yarwin. Kemudian untuk yang ini ada akademi sama vokasi ya, dia itu membuka 2. Jadi teman-teman yang dari vokasi, pastikan yang dibuka adalah yang vokasi ini. Ini kan ada dibuka sini.
nanti akan terlihat apa saja mata kuliah yang ditawarkan deskripsinya. Ini yang menjadi bahan untuk ini ya, konsultasi dengan ini. Kemudian Nusantara juga tersedia di sini. Kemudian akademik vokasi, berarti vokasi ada 50 buka ini ya untuk kursinya. Mungkin itu Pak Yarwin. Ya, baik, terima kasih. Next question, Asih, mungkin kita masih bisa mengakomodir ya. Oke, siap Teteh. Mungkin pertanyaan yang terakhir di sini dari kolom chat begitu Teh ya, ada dari Meisya dan Ranti. Mungkin di sini saya gabungkan dan persingkat seperti itu. Izin bertanya Kak, apakah bisa mengambil jurusan tidak sesuai dengan jurusan kita? Misalnya saya jurusan akuntansi sektor publik, apakah bisa mengambil program akuntansi biasa? Kemudian apabila di PT penerima dalam website PMM tidak ada prodi kita, sedangkan di PT penerimanya itu ada prodi kita, apa boleh memilih PT tersebut? Seperti itu. Mungkin Teteh? Ya, baik, terima kasih. Boleh nggak sih ngambil prodi yang berbeda? Boleh banget. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar tidak hanya di luar kelas, tapi juga beda prodi. Sehingga teman-teman akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih kaya lagi, yang bisa membekali kalian untuk bisa terjun ke dunia profesional nantinya. Namun, hal ini tentunya harus dikomunikasikan dengan Kaprodi dan juga DPA teman-teman mahasiswa. Jadi, jangan langsung assign sendiri ya, saya mau ngambil mata kuliah ini. Kalau ternyata Kaprodinya nanti berkeberatan, akan sulit ke depannya. Jadi, teman-teman, pastikan sebelum mengunci, infokan dulu ke Kaprodinya, karena toh kalian juga akan meminta tanda tangan beliau di dalam SPTJM. Ketika meminta tanda tangan, infokan mata kuliah apa saja di perguruan tinggi apa yang teman-teman mahasiswa minati. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau prodinya tidak ada di laman PMM, tapi di dalam website fakultas ataupun prodi yang ditawarkan di PT tersebut ada, bagaimana? Nah, teman-teman mahasiswa tadi jawabannya seperti kepada Pak Yarwin. Mohon kepada koordinator PT pengirimnya untuk dapat berdiskusi dengan koordinator PT penerimanya. Apa yang ditawarkan oleh PT penerima termasuk mata kuliah yang ada di laman PMM merupakan apa yang mereka propose ke dalam tim PMM untuk masuk di dalam PMM angkatan ketiga. Memang masih ada small chance atau kesempatan kecil akan berubah sedikit, tergantung kepada kuota kelas yang dibutuhkan. Namun, mengacu kepada proposal yang dikirimkan yang dikirimkan kepada PMM 3 bahwa mata kuliah itulah yang ditawarkan. Sehingga mata kuliah yang lain itu belum tentu masuk untuk peserta mahasiswa di dalam PT penerima PMM 3. Gitu. Oke, Asih, saya ingin meng-highlight satu pertanyaan yang banyak sekali ditanya di Zoom chat terkait dengan vaksin dosis ketiga. Kalau misalnya belum vaksin dosis ketiga, boleh nggak daftar? Boleh. Masih ada kesempatan hingga tanggal 2 Mei 2023. Teman-teman mahasiswa, usahakan yuk untuk bisa mendapatkan vaksin hingga dosis ketiga. Karena ini sudah kebijakan dari pemerintah. Teman-teman mahasiswa nanti akan diterbangkan dengan pesawat dan wajib hukumnya menggunakan atau membuktikan dirinya bahwa sudah vaksin hingga dosis ketiga. Lalu bagaimana jika teman-teman mahasiswa ini umurnya masih belum mencukupi atau punya komorbid sehingga memang tidak bisa vaksin? Pastikan teman-teman mahasiswa memberikan surat keterangan dari dokter. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi data yang diberikan wajib benar. Tim PMM tidak akan mentolerir jika diketahui ke depannya bahwa data yang diberikan tidak benar. Jadi, teman-teman mahasiswa yang memang memiliki riwayat penyakit tertentu ataupun usianya belum cukup, belum bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga, tetap bisa mendaftar menggunakan surat keterangan dari dokter. Ini berbeda dengan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat pendaftaran PMM 3. Jadi nanti akan ada 2 dokumen ya. Yang pertama yang terkait dengan surat vaksinnya atau sertifikat vaksin, lalu yang kedua adalah surat keterangan sehat.
kedua dokumen itu harus diunggah. Demikian, apalagi nih pertanyaan paling banyak satu lagi deh dari chat, kasihan ya, soalnya Mas Rajib ini banyak sekali antusiasme mahasiswa Indonesia untuk bertanya dan memastikan bisa mendaftar di PMM 3. Silakan Asih. Baik, Teh. Mungkin terkait teknis di sini ya, banyak juga yang menanyakan jika saat pendaftaran email ataupun WA belum dikonfirmasi, apakah bisa lanjut untuk mengisi data dan mengunci data seperti itu. Mungkin Mas Rajib, silakan. Oke, terkait hal tersebut, kalau itu kan sebenarnya kita lihat dari tahapannya ya, teman-teman itu sudah bisa mengikuti tahap selanjutnya atau enggak. Itu menjadi poin utama yang teman-teman perlu lakukan. Kalau misalnya teman-teman memang masih bisa lanjut, maka lanjutkan sampai proses terakhir teman-teman terkendala di mana. Kalau misalkan sampai ujian ternyata masih bisa gitu ya, maka lanjutkan aja proses itu. Karena apa? Karena pada saat teman-teman ragu-ragu gitu ya, dan kemudian tahapan itu ternyata masih bisa dilalui, maka teman-teman akan timestamp-nya ya, itu akan terdahului oleh teman-teman yang lain. Jadi ini walaupun awalnya kita coba dorong untuk teman-teman bisa teliti gitu dan data-data isian semua betul, tapi teman-teman juga perlu untuk memperhitungkan waktu. Jadi data lengkap, selengkap apapun, sebagus apapun, tapi teman-teman lebih lambat gitu ya dari teman-teman yang lain, maka teman-teman akan kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, coba dulu, pada teman-teman melakukan langkah-langkah yang ada, itu apakah bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak, baru masuk ke forum ya, yang kita sediakan di laman platform itu. Iya, betul. Mungkin jawabannya seperti itu, Asih. Saya tambahkan ya, teman-teman mahasiswa, kami membuat platform pendaftaran PMM 3 dengan memperhitungkan bahwa sudah mudah untuk dipahami. Sehingga mohon untuk bisa mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa bertanya di forum ataupun membaca FAQ. Di laman PMM juga sudah diinfokan, diberikan nomenklatur ataupun copywriting-nya apa saja sih yang harus diisi, berdasarkan apa, dan lain sebagainya. Jadi mohon untuk berhati-hati, teliti, walaupun dalam kuota untuk PT penerimanya siapa cepat dia dapat, tapi ketelitian adalah nomor 1. Ya, jadi mohon berhati-hati dan teliti sebelum submit dokumennya, karena kalau sudah dikunci nanti tidak bisa diganti lagi. Oke, ada pertanyaan Asih, Mas Rajib, terkait dengan PT penerima yang sudah dikirim, maaf sudah dipilih dan sudah dikunci, di mana di awalnya itu 3 PT pertama itu tidak beda klaster pulau. Mas Rajib boleh tolong infokan terkait hal ini? Masih bisa ya teman-teman kalau sudah mengunci, sekali lagi jangan khawatir, kalian akan tetap masuk dalam proses seleksi. Ya, itu memang ada beberapa kendala teknis di awal sehingga teman-teman pada saat memilih gitu ya terkait dengan PT tujuan itu walaupun sudah kita infokan rancang gitu pada saat awal itu boleh harus berbeda klaster pulau antara 1, 2, dan 3 dan tentu saja itu di luar KTP dan PT penerima teman-teman. Jadi misalkan teman-teman dari Jawa, kemudian kuliah di Kalimantan tadi itu, dan kemudian teman-teman 1, 2, 3 di awal itu masih bisa memilih di Jawa semua. Kan seperti itu pertanyaannya. Nah kalau misalkan hal demikian dan teman-teman memang berminat di sana, itu karena kesalahan sistem ada di kami, maka kami mengambil resiko itu. Jadi teman-teman silahkan kalau misalkan masih mantap ada di sana untuk dipilih dan timestamp-nya memang di awal, jadi teman-teman sudah antri duluan, kita persilahkan untuk tetap memakai pilihan itu. Tapi lain kalau misalkan teman-teman itu pengen mengganti gitu ya, oh saya nggak jadi di Jawa semua, saya pengen ke yang lain, mau ke Bali, mau ke Papua atau ke Sulawesi, maka diperbolehkan untuk melakukan perubahan itu selama belum dikunci. Tapi kalau sudah dipilih, kemudian teman-teman memang di awal masih lost gitu ya, kita akui ada kendala teknis di situ dan teman-teman masih yakin di situ saya mau di Jawa aja semua lah 1, 2, 3 karena masih diperbolehkan di awal karena memang sistemnya ada kebocoran gitu ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau saat ini nggak bisa. Saat ini sudah kita kunci, teman-teman pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 harus beda-beda. Yang 1 di Jawa, 2 Kalimantan dan seterusnya gitu. Mungkin itu Teh Asri. Baik. Jadi bagi yang awal-awal itu karena kesalahan kita ya Teh ya, kita akan tanggung resikonya.
Don't worry teman-teman mahasiswa, sekali lagi ya, bagi yang sudah memilih akan tetap masuk ke dalam tahapan seleksi. Jadi kita akan mendorong untuk teman-teman sekarang sudah berikhtiar, tinggal tawakalnya. Yuk doa ya supaya bisa masuk ke dalam PMM 3. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar. Tapi sekali lagi, teliti sebelum submit dokumen dan juga submit pendaftaran. Oke, kami tunggu pendaftaran sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, bisa konsultasikan melalui help desk. Tapi sekali lagi, tolong pelajari dengan baik sebelum bertanya. Ya, biasakan untuk membaca dan mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya sebelum bertanya. Oke, kembali ke Asi. Sepertinya kita harus pamit ya, karena sudah mendekati waktu. Baik, terima kasih Teh Asri dan juga Mas Rajib untuk jawaban atau informasi yang sudah diberikan. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum sempat pertanyaannya kita jawab, seperti yang sudah diinformasikan tadi, boleh sampaikan di pusat bantuan, atau kalau semisal terkait teknis, boleh langsung informasikan di forum diskusi. Namun sebelum itu bisa pastikan membaca dulu informasi yang sudah kita sampaikan. Dalam laman FAQ pendaftaran juga sudah ada panduan pendaftaran mahasiswa untuk PMM 3. Terima kasih untuk seluruh pertanyaan yang disampaikan dan antusiasme yang sangat tinggi untuk pelaksanaan program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3. Kami tunggu partisipasi dan pendaftarannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, silakan teman-teman mahasiswa vokasi bisa kunjungi halaman resmi PMM dan juga mengikuti media sosial resmi kami di Instagram @pertukaranmahasiswamerdeka karena akan banyak sekali informasi yang kita update di sana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa, tidak terasa ya, tibalah kita di penghujung acara. Waktu yang terasa sangat singkat ini menandakan bahwa kita bersama sangat menikmati dan antusias dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu pimpinan dan tamu undangan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama di tengah-tengah kita. Kepada teman-teman mahasiswa vokasi, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di program PMM Angkatan Ketiga. Ayo kita ambil peran sebagai generasi yang menjadi agen menebarkan semangat kebinekaan di seluruh penjuru Nusantara. Melalui program pertukaran mahasiswa merdeka, bertukar sementara, bermakna selamanya. Saya, Asih Laraswati, mengucapkan terima kasih atas partisipasi, semangat, dan antusiasme hadirin selama kegiatan ini berlangsung. Mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kesalahan kata dan penyelenggaraan. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Saya izin berpantun ria sebentar mungkin ya, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa. Ke Sungai Musi naik kapal layar. Yuk, teman-teman vokasi, jangan lupa mendaftar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semangat ya mendaftar.